Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast. Salam dijawab balik lagi loh. Salam. Oh ya nggak usah jawab, nggak apa-apa. Mohon Tapi maaf. jangan langsung balik lagi. Enggak. Gua pikir tujuan lo mengucapkan salam itu kepada paranois. Oh iya. Jadi iya. bukan ke saya tadinya. Susah. Ini kalau Ulang lagi nggak nih? Ulang boleh. Coba ulang. Kasih kesempatan paranois menjawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya. Ya, sekarang Anda. Udah hilang Pak idenya. Emang Ada unsur agama sedikit langsung ke skip. Otak Coki ada unsur agama dikit langsung ke skip. Anyway, kita mau bilang terima kasih buat paranois yang terus mendengarkan podcast Musuh Masyarakat, karena ternyata berdasarkan grafik terakhir kita masih jadi podcast nomor 1 ya. Ya, di terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih para musuh masyarakat. Para paranois, para paranois yang sudah mendengarkan Musuh Masyarakat, tapi juga dengerin podcast yang lain ya. Karena yang lain juga betul. Berbagai macam, ada Uus, ada Diki, ada Awe. Ada Awe juga sama Kang Dika. Ya, ada Revina, Betul. banyak lah macam-macam. Tapi gue cukup kagum sih. Maksud gue, Deadwood ini bener-bener dengerin podcast kita sampai kita terus nomor 1. Ini memang dedikasi yang tinggi atau mereka nggak punya kegiatan lain, Slim? Itu yang jadi pertanyaan buat gua gitu loh. Makanya. Ini atau kan mungkin melonjaknya grafik podcast kita didengarkan berbanding lurus dengan banyaknya yang di PHK mungkin, Slim. Karena COVID ini banyak yang di PHK, akhirnya podcast kita makin naik karena kan memang pasar kita yang gitu-gitu. Nganggur, putus asa, benci sama kehidupan. Ya jadi wajar pendengar kita kan para pengangguran, putus asa, dengerin Musuh Masyarakat, Cok. Betul. Yoi, makanya itu ya sekali lagi terima kasih. Terima Baru kasih. kali ini pengangguran bermanfaat ya. Iya. Yaitu mendengarkan podcast kita ya. Betul. Dan memang di saat yang sulit seperti ini, buat para Deadwood atau pengangguran yang lagi dengar podcast ini, apa ya? Tetap berusaha karena gue percaya kalau misalnya nasib menutup pintu yang satu, pasti pintu lain juga tertutup. Makin terkunci. Bagi para pengangguran ya. Tapi sekarang waktu kita lagi tapping noise ini, Slim, Ya. mudik masih belum boleh. Ya, masih belum boleh. Syaratnya susah banget, Pak. Syaratnya itu harus Apalagi kalau keluar kota. harus punya tes negatif COVID, terus juga harus surat keterangan kerja. Dipersulit. Jadi Betul. Dan tapi masih ada yang nakal, Cuk. Ente tahu nggak orang nyelundupin mobil di truk, Bro? Oh, jadi dia sewa truk. Jadi sewa truk, di dalamnya ada mobil. Astaga. Lucu banget. Atau mobil derek, Iya. bukan mobil derek, kayak mobil tow truck tuh. Mobilnya diangkut, di dalam ada orangnya, Bro. Ya, sekarang tuh tiba-tiba langsung kangen sama keluarganya ya. Iya, mungkin mudik tuh memang tradisi tiap tahun sih. Tapi kenapa sekarang tuh jadi sesuatu yang sangat berharga banget, Bro? Kemarin-kemarin kenapa Anda tidak kangen? Iya, Mau mudik begitu baru ada kangen wabah, sekarang. sampai diselundup-selundupin loh orang. Enggak, tapi ya iyalah, tapi ya udahlah, maksud gua banyak yang ke-gap juga kan? Ya. Banyak yang ke-gap juga. Dan gue baru tahu, Slim, katanya kalau kita tinggal di zona merah, kita pulang kampung, itu nggak diterima, Pak. Oh iya. Maksudnya Jadi bukannya nggak diterima? Bahkan kita sehat nih, kalau kita tinggal di zona merah, mau pulang nggak diterima, Pak. Dicibir. Dicibir Kayak memang. wah ini dari zona merah jadi zona merah ya? Gitu ya? Iya. Gua tinggal di zona merah. Gua Jakarta Selatan zona merah, Pak. Oh iya, di Kemang. Ente Untung juga. saya tidak punya kampung dan tidak pernah pulang ke rumah keluarga juga. Sebelum ada COVID ini juga saya tidak pernah merasa perlu. Jadi saya tidak perlu menghadapi masalah-masalah seperti itu. Tidak perlu kepikiran silaturahmi Anda ya? Loh, kan kemarin sudah ada temanya yang mengatakan kalau buat saya silaturahmi itu tidak terlalu penting. Dan ya mudah-mudahan lah wabah ini
kayaknya akan agak sedikit panjang karena pemerintah memperpanjang ini sampai September. November atau September gitu, gue lupa. Tapi kabarnya ada kabar nih Juni itu sekolah masuk, bro. Sekolah masuk. Iya, makanya ini agak simpang siur nih. Katanya menteri ininya nggak koordinasi loh. Saya belum koordinasi. Lu. Kalau menteri aja nggak koordinasi, itu yang harus kita deg-degan, bro. Atau mungkin memang pengen cepat-cepat melakukan kegiatan belajar mengajar sebelum para guru kita yang terhormat ini lupa caranya mengajar. Karena kelamaan. Karena terlalu lama. Tapi menurut gue gini, ada buat guru-guru yang ngajarnya bener. Ya. Ini pasti siksaan, Pak. Guru-guru yang memang dia selalu datang ke sekolah tepat waktu, selalu masuk, tidak pernah absen. Ya. Kerjanya bukan cuma ngasih catatan, Ya. dia emang masuk, ngasih ulangan, mengajar. Kita hormat dengan guru-guru seperti ini. Benar. Ini adalah guru-guru tanpa tanda jasa. Saat dia tidak melakukan kegiatan belajar mengajar, pasti dia tersiksa. Aduh, aku tidak punya. Dia mungkin saking ingin berbaktinya, mungkin beliau-beliau ini tanda kutip udah sakau. Aku ingin mengajar, aku ingin mengajar. Karena dia ingin melakukan kebaikan. Kita harus respect. Respect ya. Tapi untuk guru-guru yang memang setiap datang baca koran, lu pernah nggak ada guru yang datang cuma nyuruh nyatet, Pak? Iya, Pak. Guru-guru yang kayak ini mah. Yang nerangin, aku dulu bukan guru sih, dosen, Cok. Dosen ini mahasiswanya tuh udah seperti meninggal di mata dia. Aku dulu tuh dosen metodologi penelitian kayaknya. Aduh, Pak. Dia ya enak, dia nggak pernah ngabsen. Iya. Tapi apa gunanya saya kuliah? Ngobrol sama papan lo, bro. Ya ini knowledge tuh nggak ada gitu knowledge gitu. Oh, dia ngomong tapi pandangan matanya ke papan. Iya ke papan, kadang sekali-kali ke, iya kayak nggak ada interaksi. Ini ada yang mau dibahas, ada yang ya kak ngelempar, ada yang mau ditanyakan, ada yang begitu. Tapi mostly ngajarnya dia tuh, kalau aku sih guru sih lumayan sih. Dosen Cuk yang aku agak resah Cuk. Ada dosen begitu. Benar. Ada dosen yang malah nggak tahu jawabannya. Dulu aku dosen, aku kan kuliah K3 bro. Buat yang belum tahu, aku dari D3 perawat lanjut kesehatan masyarakat. Iya. Itu jurusan K3, kuliah keselamatan kerja lah pokoknya. Iya. Dosen pelajaran limbah apa gitu lupa aku. Nanya kan aku, Bu, gini Bu. Dosennya, ya kita kan sama-sama belajar. Anda dibayar sebagai dosen untuk mengajar kita, jangan bilang kita sama-sama belajar. Masalahnya kalau kita sama-sama belajar, kenapa yang bayar semester kita doang? Harusnya dosennya bayar semester juga dong. Pas dosennya bilang ya kita sama-sama belajar. Iya. Itu kan tugas dosen juga begitu. Terus aku nyeletuk, oh gitu tugas dosen. Iya. Langsung hening sekelas. Tapi setidaknya sisi positifnya adalah dia tidak sok tahu. Kita harus hargai. Ya, kalau guru sih masih lumayan interaktif sih. Kalau dosen tuh kan kadang ya datang ya ngajar-ngajar doang. Betul. Ditoleh kagak, tahu-tahu kuis. Udah gitu Pak, maba. Ini ada kemungkinan tergantung kampusnya. Ya. Ada kemungkinan maba ini kuliahnya mulainya online, Pak. Oh iya, ospek gak ada ya? Ospek nggak ada, tapi maba kemungkinan kuliahnya online dan permasalahannya adalah maba nih protes. Mending tunggu wabah selesai baru kami kuliah. Daripada kami kuliah online tidak dapat manfaat. Gini, kita kuliah bener aja. Kualitas sarjana kita gitu. Apalagi kalau kuliah online yang pertama koneksi kita. Ya. Nah itu dulu deh dipermasalahin deh. Udah gitu kedua, ini akan membuat dosen-dosen ini lebih cenderung ngasih tugas nggak ngejelasin. Oh, yang asal lempar. Iya. Begini, dosen ngejelasin langsung aja kita kadang nggak dengerin bro. Ya kan? Apalagi ngejelasin via online, nggak bisa negur, nggak bisa nimpuk ya kan? Tapi
Iya juga ya, itu masalah kuliah online ya. Masalah kuliah, kita belum siap sih. Belum siap. gua. Soalnya ada beberapa foto tuh katanya demi kuliah online, anak-anak tuh sampai naik gunung, sampai ke semak-semak nyari sinyal, bro. Kenapa jadi Panji si petualang? Anda pelajaran nggak dapat ular kobra. Pelajaran belum tentu nyantol. Melihat ular kobra mah ditempelin demit udah pasti. Kan dia kan ke atas gunung tuh. Iya. Aku ingin mencari sinyal. Wah, ke atas gunung malah ngeliat penampakan. Wah, mau kuliah kok begini banget. Iya, dia udah enggak, itu serius tuh, ada cewek-cewek itu sampai naik-naik ke semak-semak Iya. gitu, sampai ke kayak naik gunung, kayak sih naik ke dataran tinggi. Iya. Mungkin Anda begitu kuliah kembali masuk, kamu kok statistik tetap bodoh ya? Iya. Loh, saya statistik nggak bisa, tapi saya bisa bikin api dari kayu. Tapi saya bisa menganyam rumah-rumah suku-suku. Saya bisa menombak babi hutan. Karena Terus lo tau nggak? Ada kuliah, ada apa namanya? Wisuda online. wisuda online. Serius, gua nggak bohong. Ada mahasiswa, ada kampus-kampus Ya. yang melakukan wisuda Tetap online. masa wisuda ya. Iya, wisuda online. Jadi nanti ada bapak ibunya di sampingnya gini. Oh. Ya, tapi menurut gue itu masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau menurut gue harusnya bayar semesteran, didiskon lah kalau online. Kan nggak Ya. pakai gedung sekolah. Harus Ya. fair dong. Kasihan loh para mahasiswa loh. Kalau mau duitnya tetap, tapi mahasiswa dibeliin ini dong paketan internet. Bener. Gitu. Dan menurut gue harusnya kampus memberikan perhatian kepada mahasiswanya yang nggak bisa pulang kampung, Pak. Wah. Kasihan loh, Pak. Kan nggak Iya semua juga. mahasiswa, kasihan loh, Pak. Yang akhirnya dia terjebak di gini, tanpa Covid aja, dia di kosannya tuh fasilitasnya angin doang. lu tahu nggak? Temenku kosannya 400.000. 500.000 di Jakarta loh, bro. Di Jakarta kan rata-rata kos 1.000.000, Ya, 1,5. serius? Temanku 500.000, fasilitasnya CO2 doang. Karbon dioksida itu pun karbon dioksida dari kos-kosan yang mahal. Itu CO2-nya dialirkan ke kosan yang 500.000. Terus pasti yang redup-redup gitu kan. Redup-redup kayak The Raid, Pak. Dulu aku main, ente kos berapa? 500.000. Pas aku masuk sumpah kayak The Raid, Cuk. Bahasa nih ibu kosnya medok nih kayaknya asli. Kasihan yang begitu-begitu. Kasihan, ya. Pak. Oh. Udah, tapi gue lihatnya jarang loh kampus mau diskon. Bangke Iya, kan nggak iya. gini. Dia juga di kampusnya nggak dipakai. Listrik nggak kepake, uang AC kan. Listrik semua nggak kepake nggak ya? kepake, Pak. Jadi biaya operasional kampusnya hitungannya minim, ada. Mungkin admin, satpam dan lain-lain make ada. sense. Lampu ya listrik, tapi kan nggak sebanyak. Ya Iya. paling nggak betul, gue setuju sih. Beliin paket dong Beli mahasiswanya. paket internet tidur Ya ampun, Bapak Ibu dosen kalau denger ini ya, Bapak coba mahasiswa kita itu paketnya tuh, aduh Pak, paket yang jam 12 malam. Yang kalau mau nonton YouTube itu, jadi kalau mau cari hiburan tuh jam 12 malam Pak, sampai Iya, matanya ada kantung-kantung matanya gitu. Jadi nunggu kuota malam ya? Iya Pak, Iya, ya ampun, iya. orang-orang kayak gitu mau belajar, aduh, tapi memang Covid ini ngeri juga Pak. Ngeri. Wih, coki. Ngeri Pak, ngeri. Tumben Anda khawatir sama hal legal. Bukan karena ada lucunya. Wow, gak usah dilanjutin. Tapi ngomong-ngomong soal situasi sekarang, Coki katanya mau bikin lagu katanya. Oh iya. Nah, namanya juga kalau kita lagi tidak ada kerjaan kan pasti kreativitas bisa muncul di mana saja kan. Apa lo? Coki mau bikin Oh, lagu? saya lagi bikin lagu judulnya Gimana? Liriknya gimana? Mungkin ini bisa di 88 Rising mungkin. Gantiin Rich Brian gimana? Jadi nanti ini baru liriknya ya. Baru liriknya. Nadanya saya belum menemukan. Iya. Ya, jadi liriknya diliatin. Dicurigai. Tiba-tiba positif. Stop, tidak usah dilanjutin. Saya sudah curiga tadi. Lagu mana ada? Lagu tuh namanya lagu. Judul lagu tuh kata-kata, bukan gejala. Masa lagu ya Allah. Saya udah curiga sebenarnya, tapi kita pancing aja. Tetap saya salah mancing ternyata. Lagu Aduh, itu tapi kan maksud gue kan
Enggak, sekarang itu adalah timbul dari keresahan gua tretan muslim. Dan mungkin salah satu cara berdamai dengan ya ini kan situasi lagi stres, apa semua orang stres kan cari hiburan. Jadi tretan muslim lagu itu tuh muncul dari keresahan gua bahwa tidak semua uhuk adalah uhuk yang berbahaya. Tidak semua batuk adalah batuk berbahaya. Batuk-batuk karena keselak gorengan, keselak ludah sendiri, itu disalah mengerti. Karena sekarang kalau uhuk itu kan, apakah kamu tertular gitu? Jadi kadang kita nggak boleh keselak. Itu keresahan saya. Terus godain cewek juga udah nggak bisa lagi. Oh iya betul, mau godain cewek benar. Atau misalnya kita di rumah, seorang bapak pada saat anaknya pacaran pengen ngusir pacar anaknya. Dulu bisa bapaknya, uhuk, aku pulang ya. Nah, kalau sekarang bapaknya, papamu udah ke klinik. Udah nggak bisa Pak, udah berubah Pak sekarang. Iya, dia tapi tetap pulang. Misalnya cowok main ke rumah cewek jam 9 malam, bapaknya yang cowok tetap pulang. Kamu kok pulang? Apakah kamu tahu diri? Bapakmu ODP. Bapakmu ODP. Terus kan biasa kan kayak di film komedi. Enggak, itu ada kok di hidup nyata. Sekarang nggak ada lagi Pak karena corona. Nggak ada lagi, itu keresahannya, makanya gue bikin judul lagu namanya Uhuk. Nanti kalau ada saya akan upload. Nggak masuk. Sama, lu kan punya clothingan baju. Ya. Ada 2 kan clothingan baju. Anda kan memang di dunia fashion udah oke lah. Gue pengen tanya deh sama lu. Gue punya ide nih Slim, kayaknya bisa lu pakai di Close Minded nih. Ide lagu aja udah nyesel dengerin. Sekarang gini, ini ide gue nih datang setelah gue lihat video-video dari luar negeri yang mengatakan akibat COVID banyak orang berjatuhan di jalan. Ya. Karena kena virus ini mereka berjatuhan di jalan gitu, tak dan meninggal. Makanya kita bikin baju namanya hoodie hufan, hoodie kain kafan. Jadi dia pakai hoodie tapi dari kain kafan. Jadi kalau amit-amit dia jatuh di jalan, tinggal digotong. Sumpah gak sanggup bro. Enggak. Bro. Ide brilian bro. Coba lihat gua dulu. Namanya aja. Begitu dia ngomong hufan, funnya itu pasti kain kafan. Karena jarang banget keyboard pakai fun tuh jarang. Ya, soalnya aku nggak mungkin kepikiran hufan, hoodie yang fun, nggak mungkin. Sangat jauh kata-kata fun, positif, optimis nggak ada. Ini kan fungsional. Hoodie kain kafan. Ini fungsional Pak. Hupet aja. Hoodie peti mati. Kalian nanti. Kan orang Amerika dimasukin ke peti mati, hupet sekalian. Enggak, ini membantu APD. Dia udah jatuh, udah tinggal diikat atasnya, langsung dia dibawa ke Kok bisa lu kepikiran lo? Orang tuh kepikiran vaksin, nih kepikiran ini kepikiran hupet. Udah. Kita mau ke topik kita kali ini. Ya. Apa topiknya teh? Udahlah. Menurut gua kalau kita ngomongin COVID nggak akan ada habisnya gitu, karena bisa dibahas dari berbagai macam sudut. Gua pengen ngomongin topik kita di Musuh Masyarakat kali ini yang kayaknya sih relate banget sih sama lu. Apa tuh? Lu baru berapa bulan sih nikah? Dari September. Ini harus bener bro, ngitungnya bro. Karena istri Anda mendengarkan ya. Nanti aku bilang salah bulan. Hah? Bulan? Kok baru segini bulannya? Oh ini sama mantanmu ya segini ya? Enggak, tapi istriku enggak. Enggak, kadang cewek kan gitu bro. Misalnya ditanya salah tanggal gitu kan. Baper Pak. Ini tanggal jadianmu sama siapa gitu. Ya ampun. Tapi alhamdulillah. Pokoknya apapun kesalahan kita, disinyalir adalah sisa-sisa hubungan yang lama. Iya. Tapi enggak, alhamdulillah istriku enggak. Berapa bulan coba? Cuma Anda kan ngomong sambil mikir kan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 8 bulan. Anjir udah hampir setahun Pak. Oh iya bro, bentar lagi kan September setahun. Kemarin nikah kan September. Oke. Gimana? Lo merasa apa? Jadi kepala keluarga menurut lo susah, gampang?
jadi kepala keluarga. Enggak, ini topiknya apa dulu? Ada hubungannya, makanya gue mau tanya dulu. Jadi kepala keluarga, yang paling dahsyat tuh perubahannya adalah komitmen, Coki. Bro, mungkin ente kalau pacaran pernah lah ngasih duit ke cewek, tapi ini nafkah lo, bro. Levelnya beda ya? Levelnya beda, nafkah lo, bro. Gokil. Kayak jadinya kayak udah jadi bapak banget gitu. Jadi kayak udah istriku bikinin kopi dong. Tapi lo kan udah jadi bapak-bapak nih. Iya. Udah mulai ada ini nggak, kenyamanan belum ada di grup keluarga yang isinya bapak-bapak? Nggak ada, aku belum ada grup keluarga bapak-bapak, Cuk. Oke, lo tebak dong kira-kira, kan gue nanya tentang keluarga, tentang pernikahan. Kira-kira lo tebak dong topik kita kali ini, karena dia belum gue brief Paranoid. Oh iya, ini beneran tadi kita kayak temanya apa ya? Coki bilang, oh udah ntar gua ada, lu kan baru nikah. Iya. Nah, apakah mungkin coba temanya adalah cara membina rumah tangga? Waduh, Anda bisa cari aja, itu banyak di Google. Oh. Jangan dibahas di sini. Cara membangun rumah tangga agar tidak berantem. Ya, terlalu biasa. Cara berhubungan dengan mertua. Nah, itu mah Anda aja kan. Apa dong? Kalau bukan soal membangun rumah tangga, bukan. Berhubungan dengan mertua, bukan. Apa dong, Coki, tema kali ini yang berhubungan dengan saya, Coki? Sangat erat dengan keluarga, apalagi kalau sudah punya anak. Wah, ini sangat erat sekali. Oh, cara mendidik anak. Loh, bukan. Ini adalah tentang depannya P. Pergabungan keluarga. Persatuan keluarga. Tidak, bukan. Perharmonisan keluarga. Tidak, depan huruf keduanya E. Iya, itu perharmonisan. Oh, bukan. Huruf ketiganya R. Per. Ayo dong, bisa. Apa dong? Apa? Perceraian. Oh. Tema kita kali ini adalah kami setuju perceraian. Enggak kami dong, bangsat. Karena aku baru nikah, Cok. Nikah ngitung aja masih salah bulan tadi, 8 bulan masih. Kenapa? Enggak, aku seharusnya udah curiga. Kenapa aku berharap ada sesuatu yang positif dari orang yang mau bikin hoodie kain kafan dan lagu judul uhu. Kenapa aku masih positif thinking? Coki Pardaidai. Sekarang orang manggil gue Coki Pardaidai gara-gara lu, anjir. Daidai mati. Dai kan mati, Coki Pardaidai mati aja lu, gitu maksudnya. Anyway, kenapa ente tiba-tiba topik kali ini langsung jalan buntu? Kenapa? lo enggak, maksud gue gini. Kalau memang harus bercerai, Ya. dan yang nggak apa-apa menurut gue, karena bisa jadi perceraian adalah jalan terbaik. Iya. Menurut gua sih, kalau buat gua secara pribadi ya, perceraian tuh bisa jadi tuh kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu tuh adalah jalan terbaik. Malah kadang mempertahankan sesuatu yang udah nggak bisa diselamatkan. Itu lebih baik ya? Kalau mempertahankan sesuatu yang nggak bisa diselamatkan lebih bahaya. Contoh, ini analogi. Ya. Banyak kan yang menganalogikan katanya mengarungi bahtera rumah tangga tuh seperti kita naik kapal. Jadi kita mengarungi bahtera rumah tangga, kita naik kapal. Suami biasanya nakodanya. Kalau istri itu biasanya adalah wakil nakodanya. Ya. Ente bajak laut. Orang udah mengarungi dipanas-panasin, kami setuju perceraian. Dengar dulu. Biasanya keluarga itu diibaratkan dengan mengarungi bahtera rumah tangga. Berarti adalah kapal, suami adalah nakodanya, istri adalah wakil nakodanya. Ya. Kalau memang bahtera rumah tangga itu, atau logikanya ada kapal, Slim. Ya. Deknya udah bocor. Terus baling-balingnya udah patah. Setirnya udah patah, layarnya udah mencong, airnya udah masuk. Pokoknya secara logika kapal ini tuh udah sangat sulit untuk dipertahankan. Lebih mending kita kabur ke Skoci, menyelamatkan diri masing-masing.
atau tenggelam bersama kapal itu. Kalau analoginya begitu, ya saya setuju. Tapi kan bangsat. Oh, denger dulu. Bukan begitu, bro. Aku kan habis nikah, kenapa langsung ngomong perceraian? Karena siapa tahu ini jadi referensi. Enggak, aku mau tetap kayaknya mau bikin Hufan tadi, hoodie kain kapal. Enggak. Dan ente modelnya. Atau gini deh, kita bahas dulu satu-satu Slim. Menurut banyak orang kenapa gini? Apakah perceraian itu sesuatu yang buruk? Menurut gua tergantung kasusnya. Oh. Tergantung kasusnya. Ya, ya. Menurut gua perceraian yang salah itu adalah perceraian yang random. Misalnya, ini perceraian yang salah ya. Gara-gara bosen misalnya. Iya, bisa tiba-tiba nggak ada masalah, keluarganya bahagia, tiba-tiba istrinya bangun tidur, sepertinya aku mau cerai. Dicari-cari masalahnya biasanya. Betul. Oh. Atau dia yang random, gue bosen sama lu. Ya, kalau Anda karena bosen mau cerai, itu sih sudah Iya, ya. Jadi ya ada sih yang keluarga yang kayak gitu, Cuk. Jadi dia cerita misalnya yang nggak ada masalah dicari-cari misalnya. Betul. Kamu ini istri nggak becus. Ini kan tepung bumbu sajiku buat ayam. Kenapa kamu taruh di tempe? Talak 3. Wah. Kalau itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk. Itu nggak setuju perceraian Dan kayak kadang gitu. kalau misalnya sang suami ini ingin menceraikan istrinya, tapi istrinya udah nggak ada salahnya, udah nggak masuk akal. Kamu terlalu baik buat saya. Itu kadang udah kan misalnya, istriku mengepel, wah, bersih sekali. Menyapu semua debu disapu. Apa yang akan aku pakai untuk memberikan dia talak? Akhirnya kamu terlalu baik. Lebih baik kamu daftar Go Clean. Karena tadi nyapunya. Saya sudah daftar Go-Clean. Nggak, jadi intinya menurut gua perceraian yang gua nggak setuju adalah perceraian yang atas dasar bosen atau random. Ya. Nggak ada masalah, tapi karena dia tiba-tiba gua bosen sama lu, gua mau cerai. Itu mah apaan? Dia mengingkari komitmen yang dia bikin di awal. Ya sebenarnya aku ngobrol sama Hasan ya, Hasan sang psikolog. Asik. Hasan psikolog naik daun. Dia bilang bahwa nggak bisa, bosen itu adalah bagian. Dan bosen itu pasti katanya. Bener. Dan solusinya bukan bercerai. Iya, naik turun cinta. Istrinya dioperasi plastik. Nggak, dia bilang bahwa misalnya kebosanan atau menurunnya rasa cinta itu wajar dalam pernikahan. Dan yang membuat pernikahan itu tetap berlangsung adalah komitmen. Betul. Gitu, itu baru harus dipertahankan. Betul. Tapi itu jadi menurut gua perceraian yang gua nggak setuju adalah yang atas dasar bosen. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba hatimu sakit, mari kita bercerai. Waduh, itu udah terlalu cah. Itu menurut gua terlalu random. Terus kalau yang setuju apa perceraian? Misalnya tiba-tiba waktu pacaran suaminya baik alim. Tiba-tiba begitu menikah suaminya jadi atlet UFC. KDRT misalnya. KDRT maksudnya. Betul ya. kan, istrinya, aduh ini amit-amit, mudah-mudahan dari teman-teman kita tidak ada yang mengalami ini. Tapi istrinya tiap hari misalnya dipukulin, dijambak, dikasih abuse secara verbal. Ya. Wanita nggak berguna kamu. Istrinya masakin teh, didorong begitu. Teh terus. Emang kita orang Inggris. Nah itu mending bubar aja ya sih kayak gitu. Dan maksud gua pada saat si wanita ini setiap saat, setiap hari mendapatkan emotional abuse dan physical abuse. Ya. Untuk menyelamatkan nyawa wanita ini dia harus pergi. Menurut gua sih sah-sah aja bercerai. Dan itu lebih baik kayaknya, jalan terbaik ya, cerai ya. Betul. Gua sempat ngobrol sama beberapa orang. Jadi ada perbedaannya Slim antara kesetiaan dan perbudakan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau lu sampai sudah tidak menghargai diri lo lagi demi pasangan lo, itu udah bukan kesetiaan, itu namanya perbudakan. Kalau dengan ada sama dia, lo jadi udah self respect lo udah nggak ada, value lo sebagai manusia udah nggak ada. Tapi tetap cuci piring, tetap ini. Itu perbudakan. Tapi aku ingin mempertahankan. Itu bukan kesetiaan, itu perbudakan. Ya. Karena maksud gua, kalau misalnya lu memang sudah tidak nyaman di sana, dikasih physical abuse apa segala macam, menyelamatkan diri aja. Cabut aja ya. Cabut aja. Kita harus tahu kapan saatnya untuk melepaskan. Ada peribahasa tuh bilang, jangan bakar diri lo untuk bikin orang lain anget. Untuk apa
Enggak kan dulu ada peribahasa tuh buat Apa? ngerayu-ngerayu cewek. Aku rela jadi lilin untuk menerangi kamu. Ada yang begitu bro. Iya. Belum tahu aja melepuh ya kan. Enggak, tapi Jangan menjadi seperti itu ya. Iya, Pak. Oh iya. Tapi ada juga yang bilang, tapi perceraian tuh nggak semudah itu, Cok. Gimana kalau udah punya anak? Gimana kalau udah punya anak? Bercerai kan memberikan luka emosional kepada anaknya. Menurut gua, kalau dua-duanya bercerai, terus dua-duanya jadi lebih happy, nggak berantem setiap hari. Ya. Frekuensi anaknya ngelihat orang tuanya berantem itu semakin kecil kalau orang tuanya bercerai. Oh. Daripada hubungan yang sudah tidak akur dipaksakan ada, Padahal udah pukul-pukulan. udah lempar-lempar piring, waduh sampai akhirnya beli piring plastik kan, karena papa mamaku memecahkan piring seminggu sekali, waduh. Sampai anaknya kalau orang tuanya berantem, dia saking bosennya sampai spoiler. Nah, habis ini nampar nih. Kalau udah begitu sih udah bahaya ya. Cerai aja ya. Dan kan penelitian sudah menunjukkan Slim bahwa anak-anak yang lahir dari broken home kadang-kadang bisa lebih happy loh daripada anak-anak yang ada di keluarga yang sebenarnya sudah broken tapi sok direkat-rekatin, ngerti nggak maksud gue? Udah broken tapi Sok direkat-rekatin, tapi sebenarnya merekatnya juga nggak works gitu. ya. Misalnya contoh bapaknya nih amit-amit ya, bapaknya nih suka main perempuan lain, ibunya dimarahin terus, tapi mereka nggak mau cerai. Apa kata tetangga kalau kita cerai? Wah, anak yang di dalam itu kan juga war-war wirwur dalam situ. Iya. Dan dia menyaksikan itu terus ya, malah tumbuh. Dia mending tumbuh dalam broken home. Oh ini sorry, definisi Hasan, broken home itu bukan orang tua cerai ya. Iya. Broken home itu Betul, kalau betul. orang tua lengkap, Iya. tapi berantem, toksik, Betul. tidak menafkahi, itu broken. Itu broken home. namanya. Sama broken home nih orang-orang yang kena gempa. Itu literally dong bang. Broken house. Enggak, tapi maksud gua, itu kan berarti kan dari pengertian Hasan lebih jelas lagi. Iya, dia bahwa bilang- ada keluarga yang utuh, Iya. tapi dalamnya broken, Pak. Nah, ada keluarga yang misah, justru itu jalan terbaik kadang-kadang. Dan bro. justru ternyata setelah mereka berpisah, mereka jadi nggak berantem lagi, pikirannya lebih jernih, Nah. dan lebih fokus ngurus anaknya. Banyak loh kayak gitu. Dan anaknya bisa tumbuh, udah nggak lihat orang tuanya berantem lagi Betul. gitu. Gua nggak usah sebut nama, Ya. tapi ada selebritis yang bercerai. Tapi setelah mereka bercerai, anaknya tuh lebih diperhatiin. Jadi digantikan dengan ini ke si ini, dan orang tuanya ini, walaupun mereka sudah bercerai, mereka berkomitmen, ya ini tetap anak kita. Iya. Dan akhirnya anak yang lahir dari keluarga bercerai ini lebih beruntung daripada anak yang bapak ibu tidak bercerai. Tapi di dalam rumah, dasar perempuan tit, dasar kamu laki-laki tit. Gitu loh maksud gua, Pak. Iya. Dan memang ya bener kata Coki. Maksudnya kalau kadang kan cowok begitu bro. Pas masih pacaran, pas tunangan, baik-baik, begitu dia nikah tiba-tiba abuse. Iya. Kadang juga ada mungkin bisa sebaliknya. Pas pacaran dia abusive, pas nikah enggak abusive ya, kita nggak tahu. Betul. Tapi perilaku abusive pada cewek itu memang ya kita nggak bisa ngejudge orang ya. Mungkin dia banyak faktor. Mungkin dia dulu dibesarkan dalam keluarga yang keras juga atau gimana nggak tahu. Betul. Tapi aku punya temen dulu cu, dia tuh ceweknya gendut bro. Aku lihat cu, kalau berantem ditendang-tendang kayak sandbag bro. Nggak serius loh. Cuk, sampai cuk, kontak dia di HP ku tak namanya pelatih kickboxing loh. Bangsat aja aku bilang, kenapa cewek itu ditendang-tendang bangsat? Itu Ya depanku ampun. cuk. Ya Kalau lagi ampun. berantem tuh, nendangnya tuh bukan nendang yang kayak Bukan nendang gemes kan? bukan apa nendang. Bro, gemes tuh nyubit goblok. Mana ada nendang? Coba aparat gitu maling. Kenapa ditendang maling? Gemes saya. Gak ada, itu namanya emosi kalau ditendang Coki. Gimana sih? Oke lanjut. Jadi gitu. Jadi temenku tuh suka ya aku pas ngeplak-ngeplaknya nggak lihat. Aduh, Tapi aduh, nendangnya aduh, tuh aduh, nendang aduh. lompat gitu, Cok, kayak Bruce Lee, Cok. Sumpah, Cok. Sorry. Ini gue tertawa bukan membenarkan perilakunya, tapi gue ngebayangin dia melakukan effort sejauh itu. Makanya, Ya astaga. mungkin mohon maaf karena ceweknya gendut.
agak gede badannya kayak sepertinya ini latihanku begitu. Sumpah sampai di kontaknya tak namanya pelatih kickboxing loh bang. Tapi ya kita sebenarnya kadang bisa menilai kalau dari pacaran aja udah toksik. Betul. Ya kalau dia nikahnya akhirnya tambah toksik sih, ya mending gini. bisa aja. Mungkin teman-teman nanya Slim, apa sih validasi Coki Muslim ngebahas topik ini? Ya. Kita kasih tahu ya Slim ya sama para noise Dead Tooth. Kita tuh kenal banyak orang dalam lingkungan kita yang hidup dengan pasangan UFC. Cilincu. Dari SMA, gue punya temen, Pak. Dari kita sekolah, jujur-jujuran aja. Benar nggak? Dari kita sekolah, kita tuh dilahirkan, kita tuh banyak ngelihat pakai mata kepala kita sendiri, teman-teman kita, entah teman kita yang melakukan itu kepada pasangannya, atau korbannya ya? atau teman kita yang korbannya. Jadi kita ngomong begini nih bukan berarti kita nggak punya validasi. Kita bahkan juga pernah ngelihat dan kita merasakan bahwa itu nggak worth it, Pak. Ya. Digituin tuh nggak worth it. Apalagi sampai dilanjutin ke pernikahan ya. Iya Pak, maksud Dan gue. aku herannya bener kata Coki tadi kalau orang sayang sayang dia anaknya nanti gimana. Tapi kalau anaknya dipaksa melihat itu terus, Iya Pak. ya aneh juga sih. Menurut gua ya, luka emosional sang anak lebih berkali-kali lipat melihat orang tuanya saling memukul daripada dia bercerai tapi nggak pernah melihat hal itu lagi. Mending langsung di-cut. Mending langsung di Habis itu di recovery. di recovery gitu. Iya, Memang iya. bercerai pasti meninggalkan luka emosi, tapi bisa di-handle kok. Iya, iya, Daripada sang anak dipaksa hari demi hari. Nonton UFC gratis. UFC gratis, tidak beres-beres pertandingannya. UFC itu kan F-nya family, bro. Ultimate Family Jangan sampai Championship. seperti astaga bangsa kompas. UFC, bro, Ultimate Family Championship. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai amit-amit. Buat teman-teman yang ada dalam relationship seperti itu, kalau belum menikah, Ya, evaluasi. kalau bisa sih, aduh gimana ya? Coki sempet ngobrol di off air katanya solusi buat kalau emang nggak bisa pisah, istrinya diajarin debus. Jadi KDRT tetap jalan tapi tidak ada damage-nya. KDRT yang bilang, Cok. Iya, istri Ya diajarin ini debus. alternatif. Gini Pak, karena kan kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan memang situasi tidak memungkinkan mereka untuk melakukan perpisahan. Kita nggak Iya, tahu. iya, iya. Dia menyewa pengacara untuk bercerai mahal. Ya. Pembagian harta gono gini mahal. Apalagi di sebuah agama tertentu kan harus ngirim surat ke ini ya, Iya Roma betul, ya? betul. Ada yang harus ngirim surat ke pemuka agama yang langsung di Roma sana. Kita sebut aja itu udah rahasia. Di Katolik kan kalau mau cerai nggak bisa sembarangan. Harus ngirim surat ke sana. Betul. Ini mau cerai apa mau bikin pensi, Coki? Kenapa harus ada proposal? Karena memang agama Katolik ketat hal-hal seperti itu. Nah tapi maksud gua kalau memang pilihan untuk bercerai tidak memungkinkan saat itu, ya harus ada alternatif lain. Ya, ya. Ya belajar dembus. Jadi misalnya, wah ini Ibu Rina, saya lihat sering ke Banten. Waduh. Wisata atau gimana? Belajar kanuragan. Tapi emang ya alhamdulillah sih aku sama istri ya alhamdulillah harmoni. Tapi kenapa ya Slim? Kita tuh, gue mau nanya deh, lo kan sering ngobrol. Nah, kenapa ya ada laki-laki yang pengen mukul cewek itu kenapa ya? Kayaknya dia Gua nggak- cemen. serius, gua nggak Kayaknya tahu dia, sih. dia cemen, bro. Dia cemen atau mungkin dia ya pertama mungkin ini analisa ngawur aja ya. Iya Pertama, kita kan opini-opini aja. pertama dia dibesarkan di keluarganya seperti itu. Dia biasa ngelihat cewek dipukul tuh ya biasa. Yang kedua mungkin dia cemen, dia nggak berani mukul cowok. Kayak pussy aja gitu. Begitu ceweknya ngeselin jadi mukulin cewek Jadi dia gitu. seolah-olah mendapatkan seolah-olah jadi powerful gitu ya. Nah, itu Karena nggak- wah ente kalau mau buat temen-temen tonton di YouTube tuh Zimbardo Prison Experiment kalau pernah tahu. Jadi orang tuh yang bahaya kalau punya power. Orang nggak sanggup tapi dikasih power. Itu yang bahaya. Kalau ente ini agak melenceng sedikit. Iya, Ente pernah tahu penyiksaan di penjara Abu Ghraib Irak nggak? Tahu yang dikritik itu kan. Ya, Iya, itu iya. katanya yang nyiksa justru bukan tentara, cu. Kan kamu protokol dari mana kok nyiksa mereka? Itu yang nyiksa tuh investigator, researcher, peneliti-peneliti.
Yang sebenarnya di dunia nyata mungkin culun-culun orang. Culun-culun orang pakai kacamata dan mereka bukan tentaranya katanya. Tapi mereka begitu dapat power, Buset. akhirnya mereka ya melampaui batas. Jadi ini juga Zimbardo Prison Experiment, mungkin yang tahu bisa komen. Dulu tuh orang dites cuy. Jadi dia ngumpulin random orang jadi tahanan, satunya jadi sipir. Sipirnya awalnya ya temennya sendiri, bukan temen ya, maksudnya ya ini mah settingan gitu. Lama-lama sipirnya nyuruh telanjang, nyuruh bersihin toilet, nyuruh push up, jadi barbar cuy. Karena apa? Dikasih power. Jadi yang bahaya tuh ini nih mungkin bisa ditonton. Evil Things itu kalau dapat power ya mungkin orang dapat. Tapi begitu dia jadi suami, apalagi ya. Iya. Mungkin kalau jadi yang pacar, seolah-olah suami itu raja lah, pemimpin. Keputusannya absolut, seolah-olah ya. Iya, merasa menafkahi istri, udah kayak pemimpin, apalagi patriarki ya. Itu awal-awal aku menikah juga gitu, bro. Ya bukan berarti aku merasa raja, tapi kayak ini seberapa sih porsiku bisa nyuruh istri, minta ini. Nah, itu dalam masalah seks juga, bro. Kan kalau ini kan... Karena udah sah kalau suami istri. Sah kan, seakan-akan cowok bisa minta mantap-mantap terus. Tapi ya juga harus merhatikan istri capek, istri ini itu juga penting. Tapi sekali lagi karena kita merasa power, nah itu mungkin agak nyambung dikit kenapa suami bisa mukul, bisa ini. Ya gara-gara dia merasa punya power, merasa nafkain. Jadi bisa barbar dan gitu. Buat gua ya karena pernikahan itu seharusnya adalah ikatan sekali seumur hidup. Iya dong. Harusnya kan itu ikatan sekali seumur hidup. Makanya pastikan pada saat lo memilih pasangan, lu bisa ngebayangin bukan cuma setahun 2 tahun sama dia, tapi puluhan tahun sama dia. Karena begitu lu pilih, Pak, lu akan stuck sama pilihan lu. Ini bukan main Tekken. Ya kalau karakter lo udah KO, lo bisa ganti karakter, Pak. Masa nikah main Tekken? Enggak, kalau kita main Tekken kan karakter kita misalnya udah mati, kita bisa ganti orang. Bisa ganti. Kita nggak bisa ganti, Pak. Ya sebenarnya bisa, tapi kan ribet dan menyakiti semua orang gitu. Jadi misalnya nih, lu kayaknya dalam hati lu kayaknya gue mau pilih dia deh. Kalau buat gue mungkin lebay, tapi coba tes psikologi. Ada kecenderungan nih orang bisa ada ini nggak, abusive nggak? Soalnya kalau masih pacaran setahun, ya ampun Pak, pacaran setahun mah banyak yang ditutup-tutupi. Pacaran 2 tahun udah agak malas. Lu lihat aja arah-arahnya. Kalau emang nggak worth it, menurut gue sih mending jangan deh. Ya itu bisa dilihat sih kalau cowok tuh awal-awal kenal pasti makannya yang mewah-mewah, bro. Ya kan? Mungkin dia mesen Burger King, ya kan? Burger Shot gitu. Begitu 2 tahun pacaran, 3 tahun, burgernya udah abang-abang, bro. Burger abang-abang, makan warteg. Dan masalah, begitu. Menurut gua tuh masalah udah yang keluar duit lagi, bro. Menurut gue juga perceraian itu bisa jadi opsi yang bisa dipertimbangkan, bukan cuman kalau suaminya mukulin istrinya. Kalau suaminya itu nyeleweng terus, Pak. Ya, nyeleweng. Misalnya udah menikah nih, waduh nyelewengnya sana sini. Mabuk itu juga menurutku nggak harus mukul ya, mabuk, nggak kerja itu juga. Waduh Pak, kalau nggak kerja sih kenapa nikah? Dikira nikah tuh pekerjaan sama dia. Kerjamu apa? Saya suami sekarang. Bukan suami. Sulol, suami tolol. Tapi ini ada kisah sih menurutku ini juga. Yang aku juga penasaran kenapa dia nggak cabut. Memang Coki ini kalau udah punya anak berat ya? Berat, bro. Apalagi anaknya 2, udah 3. Mungkin sebelum lo lanjut, mungkin pihak yang dirugikan dalam keluarga itu tahu perceraian adalah solusinya. Tapi karena ada anak jadi berat mungkin. Iya. Jadi gimana ceritanya? Ini aku waktu itu mesen tukang pijat, ya kan? Awalnya dia curhat aja. Bu, berapa lama bu? Yang pijet istriku waktu itu. Dia pijat. Ibunya cerita, iya saya udah segini. Suaminya. Tiba-tiba ibu ini ngomongnya udah kayak dihipnotis Uya, bro. Ngomongnya nggak bisa direm, bro. Iya, suami saya tuh dia nggak kerja, Pak. Kerjanya dia mabuk-mabuk dulu. Aku yang awalnya main PUBG dulu. Kenapa lebih seru ini? Ibu ini cerita suaminya katanya mabuk-mabukan, nggak kerja. Ini duit mijet istrinya, ya udah dipakai mabuk gitu. Aduh, saya tuh benci banget sama suami saya, Mbak. Ya ampun. Sampai
aku sampai saking ngilunya dia cerita gini, pernah Mbak suatu hari dia lagi tidur, saya ambil pisau Mbak, saya udah di sebelahnya dia, saya mau bunuh. Ya ampun, ini serius Lim? Serius Cuk, masalahnya kenapa diceritain ke saya? Kenapa diceritain ke saya, Ibu? Saya ini keluarga baru yang mau membangun rumah tangga. Kenapa ada kisah tukang pijit sudah ada di sebelah suami membawa pisau? Sumpah aku, aku sumpah reaksinya tuh. Mau apa coba? Saran apa yang tepat bagi ibu? Gue juga nggak tahu Pak. Gue ceritain gitu diem aja gue. Berarti ibu itu udah pernah melakukan pembunuhan. Nyaris ya. Pembunuhan berencana. Iya, dia mungkin nggak merencanakan. Maksudnya kayak aku sampai anjir. Kenapa ini diceritain semua? Nggak ada filter. Bisa jadi mungkin dia udah nggak tahu cerita ke siapa Pak. Kayaknya dia sih. Iya sih. Lebih kepada. Udah terlalu tertekan. Nggak tahu Pak. Sampai dia cerita ke orang random udah nothing tulus kali. Dia cerita tukang cerita ke psikolog juga sayang duitnya dong. Iya. Iya, masa psikolog dibayar pijet kan? Saya konsul sejam, saya pijet sejam. Nggak bisa. Tapi alasan dia sih selalu, iya Mas, saya tuh mau pisah tapi berat ada anak. Ya mungkin kita yang aku sih belum punya anak ya. Ente jangankan anak. Ente ngomong-ngomong cerai masuk aja belum ente. Coki ini nanya murtad, masuk aja belum nanya murtad. Iya mungkin aku nggak tahu sih, mungkin kalau punya anak memang, apalagi mungkin anak kecil-kecil gitu. Tapi mungkin kalau udah terlalu parah sih, sampai menyiksa batin anaknya sih perpisahan. Betul. Tapi menurut gua Pak, kalau misalnya gua nggak tahu ya, gua nggak tahu semua fakta ibu itu. Tapi ibu itu dari cerita ibu itu berarti nafkah keluarga itu dari ibu itu dong. Dari ibu itu bro. Berarti kalau misalnya dia bercerai pun kan yang menafkahi anaknya ibu itu juga. Makanya kita nggak ngerti juga maksudnya suaminya apa fungsi di roda kehidupan apa selain menyiksa. Ya tapi kita nggak tahu, makanya kalau menurut gua ya dia sayang sih tapi katanya sama suaminya katanya. Nah itu ada istilahnya Pak di psikologi, Stockholm Syndrome. Yang orang bisa jatuh cinta sama yang nyandra dia. Oh begitu. Ada istilahnya, cuman gua daripada sotoy nanti lo ada istilahnya gitu Pak. Jadi misalnya lo diculik nih, banyak tuh kasus lo diculik, lu malah jatuh cinta atau malah nyaman sama orang yang menculik lu, padahal lu dalam kondisi yang war-war. Kayaknya ibu ini nggak nikah, emang diculik suaminya. Buat ibu-ibu tukang pijat yang pernah memijat istri saya, Anda menderita Stockholm Syndrome. Lo undang lagi? Tentu tidak dong ibu. Ya, lo undang lagi nggak? Tidak dong, nanti dia ceritanya makin serem bro. Pijat Mas, pisau sudah tertusuk di leher. Jangan bro, aduh ngeri banget. Ya tapi maksud gua kadang juga yang bikin orang tuh takut untuk bercerai, adalah mungkin dia tahu bercerai adalah solusi yang terbaik untuk dirinya, tapi dia nggak sanggup dapat cemoohan orang. Nah, menurut gua ya sekali lagi memang orang ini bangsat sih. Maksud gua kenapa makanya gua tuh nggak pernah ngejudge orang cerai loh, Slim. Iya. Karena jangan-jangan bercerai itu cara dia keluar. Jalan terbaiknya ya. Maksud gua kalau kita dasar lo nggak becus jadi istri, nggak becus jadi suami malah bercerai. Kita nggak tahu ceritanya, Pak. Jadi mendingan diem aja. Iya. Kalau orang Indonesia kan suka ikut campur tuh. Iya, justru dia nggak cerai takut cemooh orang lain tuh. Iya. Toksik banget. Lo tahu kenapa orang lain itu cemoohin orang yang bercerai? Kenapa? Karena dia juga iri nggak bisa cerai. Kamu tahu permasalahan ini? Saya juga mengalami. Pokoknya kalau saya menderita, kamu juga harus. Kamu juga yang di sana harus. Ayo, kita semua tidak boleh. Mari kita semua menderita dalam keluarga yang dari awal sudah kalah ini. Wow. Jadi kalau ada yang bisa cerai, dia iri, Pak. Jadi dipanas-panasin ya? Dipanas-panasin. Ya, tapi sekali lagi itu cuma opini kita. Ya, tapi dan kalau teman-teman ini kita setuju perceraian, bukan nyuruh cerai ya. Betul. Nih, kita setuju perceraian apabila memang itu adalah jalan terakhir yang terbaik. Iya. Dan diskusi, makanya kalau kita ke pengadilan agama tuh
Nah, ini nanti pertanyaan ke ente ya. Kalau aku pengadilan agama bukan pengadilan sains dan logika. Itu kalau kita mau cerai makanya ada sidangnya. Itu diinin dulu, diadem-ademin dulu. Coba pikirin lagi ini kenapa masalahnya gitu. Padahal udah bocor pala gitu. Bapak masih nanya, ini pala saya udah berdarah. Tapi mungkin meskipun ada KDRT itu tetap dicari mencoba kebaikan. Iya, betul. Dan ya saran kita sih tetap tadi kalau memang udah buntu seperti ibu-ibu tukang pijat tadi. Iya, betul. Meskipun sesayang-sayangnya sama suaminya mungkin. Iya. Kalau anaknya terutama ya, jangan-jangan meskipun kita sayang sama anak, jangan-jangan. Iya. Yang terbaik bagi anaknya adalah berpisah orang tuanya. Dan buat teman-teman, tolonglah tahan mulut kita untuk tidak gampang ngejudge orang yang mengalami perceraian. Lu nggak tahu lu nggak tahu cerita yang sebenarnya. Lu nggak tahu semua faktanya. Yang nggak bilang nggak becus. Kamu jadi suami nggak becus. Buat yang ngomong kayak gitu, Anda nggak becus punya congor. Hidup nyawa, Anda nggak becus punya nyawa kalau begitu. Orang dijudge begitu ya. Sama satu lagi, mungkin kita kasih tips buat teman-teman ini yang terakhir. Buat teman-teman yang lagi mengalami lagi ada dalam relationship dan sebenarnya hati lo yang paling dalam tahu pasangan lo ini abusive. Sebelum lo naik ke jenjang selanjutnya mending pikir lagi deh. Sebelum nanti semuanya jadi complicated. Karena gua dan Tretan Muslim sudah melihat banyak banget contoh dari mulai kita sekolah bahkan. Relationship toxic seperti itu yang akhirnya nggak menyenangkan siapa-siapa. Ya pokoknya salah satu aku baru lihat abusive relationship itu pas kuliah itu temanku yang tak kasih nama pelatih kickboxing. Sekarang udah naik tingkat pelatih taekwondo. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada di keluarga yang pisah. Betul. Respect kalian kalau bisa. Betul. Melewati semua ini ya. Betul. Dan maksud gua sudah banyak contoh yang menunjukkan bahwa dari keluarga yang tidak utuh karena perpisahan itu bukan alasan untuk buat kita jadi tidak bisa berkarya. Itu udah bukan masalah. Udah. Terima kasih para noise di topik kita kali ini. Jadi seru juga ya. Jadi seru dan ini kayak jadi obrolan lelaki gitu, Bro. Ya udah, demikian saya Tretan Muslim dan saya Coki Pardede. Jangan lupa download aplikasi Noise. Buat lu yang denger aplikasi ini, sebarin ke teman-teman lo dan dengerin aplikasi ini dan kita bersenang-senang bersama selama lagi masa PSBB ini. Kalau begitu saya Coki Pardede. Saya Tretan Muslim pamit. Sampai ketemu lagi para Noise. Bye bye.